Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana perjalanannya? Apakah lancar atau ada kendala? Lancar. Alhamdulillah ya. Gak macet gitu ya? Enggak. Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi Anda ya karena telah datang menyempatkan waktunya buat mengikuti sesi konseling yang kedua ini. Dan kemarin kita sudah melakukan sesi konseling yang pertama ya, dan sekarang kita akan melakukan sesi konseling yang kedua yang kemarin saya sudah jadwalkan. Nah, lalu dalam sesi konseling kedua ini juga sama ya seperti sesi konseling yang ke-1, bahwa dalam sesi konseling kedua ini ada beberapa asas dari mulai asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Dalam kontrak waktunya juga sama sekitar 30 sampai 45 menitan. Gimana? Apakah bersedia? Sedia. Baik. Nah, di sini juga saya izin untuk membawa catatan ya, buat nanti apabila ada hal-hal yang perlu dicatat akan saya catat gitu. Dan saya juga izin buat merekam ini ya, buat salah satu tugas mata kuliah buat laporan ke dosen saya. Gimana? Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, dalam sesi konseling pertama kemarin kita itu sudah menyepakati tugas rumah ya, yang dimana Anda itu akan lebih mengatur waktu main HP-nya supaya Anda bisa cepat tidur ya ketika malam, supaya tidak begadang gitu, dan supaya Anda itu nantinya bisa bangun pagi, tidak kesiangan lagi gitu ya. Gimana? Apakah sudah dilakukan? Sudah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sudah bisa bangun pagi gitu. Gimana sekolahnya? Apakah sudah mulai rajin gitu? Sudah. Sudah? Alhamdulillah ya kalau begitu. Nah, lalu saya mau tanya, perubahan positif apa sih yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kali kita ketemu? Saya sudah bisa mengurangi waktu main HP dan bangun lebih awal. Anda sudah bisa mengurangi main HP, dan Anda juga sudah bisa tidur lebih awal, dan sehingga Anda tidak kesiangan. Ketika Anda sudah tidak kesiangan lagi sekolah, apa perasaan Anda? Gimana gitu? Senang bisa kembali rajin sekolah. Luar biasa sekali ya, berarti seolah terjadi kayak apa ya, perubahan gitu ya, keajaiban yang tadinya Anda itu sering tidak hadir sekolah, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa untuk hadir sekolah. Anda itu hebat sekali ya, mampu untuk melakukan hal itu gitu, yang tadinya Anda itu kayak gak bisa gitu ya buat bangun pagi, sekarang sudah bisa. Baik, jika seandainya nih diskalakan gitu dari 0 sampai 10, yang dimana 0 adalah kondisi terburuk Anda gitu, dan 10 itu kondisi terbaik Anda gitu. Ada di posisi skala berapa? 7. Skala 7. Berarti sama kayak kemarin ya, ada di skala 7 gitu. Luar biasa ya, Anda berada di skala 7 itu sangat jauh gitu, dari 0 sampai 7 itu jauh gitu. Luar
biasa. Nah, kalau boleh tahu gitu, kenapa ada di skala 7? Karena sudah merasa berubah. Anda berada di skala 7 itu karena Anda sudah merasa bahwa Anda itu sudah mulai bisa buat rajin sekolah, sudah mulai bisa tidur lebih awal gitu, nggak malam-malam banget. Terus Anda juga sudah bisa untuk bangun pagi, seperti itu. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan ya, yang mungkin Anda itu memerlukan waktu untuk menjawabnya. Jika seandainya nih buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda gitu, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya tuntas, dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Dan sekarang silahkan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Silahkan buka di situ. Baik, sekarang saya ingin Anda membuka mata Anda dan fokus pada halaman buku yang Anda buka. Dan apa cerita yang Anda lihat pada halaman itu? Cerita kesuksesan Anda. Dapat membahagiakan orang tua. Bisa membahagiakan orang tua. Persisnya membahagiakan orang tua Anda itu dengan Anda mencapai apa? Sukses. Boleh disebutkan sukses dari segi apa gitu? Dari segi pekerjaan. Jadi Anda itu pada halaman itu menceritakan kalau Anda itu bisa membahagiakan orang tua Anda gitu, dengan cara Anda bisa sukses gitu dalam pekerjaan Anda. Kalau boleh tahu Anda itu di situ bekerja sebagai apa? Sebagai kulit tambang. Kulit tambang, pengusaha tambang mungkin ya, sebagai pengusaha. Apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman itu? Judulnya apa? Suksesan Anda itu. Mungkin judulnya itu misalnya cerita kesuksesanku, atau apa judulnya? Kulit tambang bisa membahagiakan orang tua. Kulit tambang bisa membahagiakan orang tua. Menarik sekali ya. Lalu apa yang berbeda cerita ini dari cerita Anda yang lain gitu? Apa yang berbeda dari cerita kulit tambang bisa membahagiakan orang tua dengan cerita yang lain?
Menarik. Kalau boleh tahu menarik seperti apa gitu? Lebih menjadi motivasi untuk membahagiakan orang tua. Motivasi yang baru ya buat membahagiakan orang tua. Lalu apa yang paling Anda rasakan berbeda pada cerita ini? Karena seakan-akan mengajak untuk membahagiakan orang tua. Jadi ini itu Anda seakan-akan Mengajak untuk membahagiakan orang tua. seakan-akan mengajak untuk membahagiakan orang tua. Baik, dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa Anda itu sudah berubah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya? Ibu Anda. Apa yang Ibu sadari bahwa Anda itu sudah berubah menjadi lebih apa ya? Lebih rajin lagi gitu sampai Anda itu menjadi kuli tambang gitu atau pengusaha tambang. Apa yang Ibu Anda sadari bahwa Anda itu sudah berubah menjadi rajin? Ibu saya melihat saya berubah dan kira-kira apa yang Ibu Anda katakan ketika melihat Anda itu sudah berubah? ibu saya mengatakan, alhamdulillah saya menjadi orang yang sukses. Ibu Anda itu mengatakan bahwa alhamdulillah anak saya sudah menjadi orang yang seperti ini ya, orang yang sukses. Dan saat Anda mendengarkan kata-kata Ibu Anda yang tadi, apa yang Anda rasakan? Saya sangat terharu. Terharu. Jadi ada rasa terharu gitu yang Anda rasakan, bahagia, terharu mungkin ya. Dan jika dirasakan di bagian tubuh manakah Anda rasakan perasaan terharu itu? Di dada. Di dada. Sekarang saya ingin Anda fokus pada perasaan itu di bagian tubuh Anda yang tadi, yang di dada. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan terharu itu. Apakah perasaan terharu itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Berwarna apa? Merah. Merah. Baik, sekarang Anda fokus pada perasaan terharu yang besar, yang tidak berbentuk dan berwarna merah. Dan lalu adakah sensasi perasaan ini itu pernah alami di masa lalu? Terharu. Pernah. Kalau boleh saya tahu persisnya kapan? Waktu SD. Kelas berapa? Kelas 6. Kalau boleh tahu apa yang terjadi saat kelas 6 SD itu? Ibu saya senang karena melihat saya menjadi juara kelas. Apakah boleh tahu apa yang terjadi pada saat Anda kelas 6 SD itu?
Ibu saya bahagia karena melihat saya menjadi juara kelas. Jadi Anda itu juara kelas itu ketika kelas 6 SD dan ibu Anda itu bangga sekali. Lalu Anda juga sangat terharu gitu ya ketika ibu Anda itu bangga terhadap Anda. Lalu apa yang berbeda pada diri Anda pada saat itu? Saya merasa saya Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Anda bagaimana pada saat itu? saya merasa senang. Anda merasa senang ketika Anda mendapat juara kelas pada saat kelas 6 SD. Apa sih yang Anda lakukan sampai Anda itu bisa juara kelas? Mendapatkan ranking 3 besar. Apa yang Anda lakukan ketika Anda bisa juara kelas? Saya belajar dengan giat. Jadi Anda itu rajin belajar ya ketika Anda mendapat juara kelas. Apa yang membuat Anda itu bisa rajin gitu? Karena saya terdorong ingin mendapatkan juara kelas. Anda itu ada dorongan karena Anda ada keinginan buat ingin menjadi juara kelas dan akhirnya Anda pun rajin sekolah, rajin belajar seperti itu. Jadi rasa rajin itu muncul karena Anda itu mempunyai keinginan ingin menjuarai kayak 3 besar gitu di kelas ya, ingin juara kelas. Adakah pengalaman lain selain itu? Tidak ada. Baik, saya mau bertanya gitu. Jika seandainya nih ada skala gitu dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu adalah Anda merasa terpuruk dan 10 adalah kondisi yang terbaik di mana Anda itu sudah melewati permasalahan Anda gitu. Ada di skala berapakah posisi Anda saat ini? 8. 8 ya. Berarti luar biasa ya karena Anda itu mampu mencapai satu angka ke atas gitu. Bagaimana Anda bisa mampu mencapai angka 8 itu? Karena saya merasa tidak terpuruk. Jadi bagaimana Anda bisa ada di angka 8? Karena saya merasa bahagia dan senang. Kenapa? Karena bisa membahagiakan orang tua. Kenapa Anda sekarang masalah Anda sudah ada di skala 8 ya? Kenapa Anda bisa ada di skala 8? Karena saya sudah menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Kalau boleh tahu menjadi lebih baiknya seperti apa gitu? Bagaimana? Seperti belajar dengan giat dan mengurangi bermain. Karena Anda itu sudah
sudah bisa ya buat rajin sekolah gitu, dan sudah bisa tidak main HP gitu ya terlalu malam gitu, dan akhirnya Anda juga sudah mulai berbeda ya. Jadi Anda berada di skala 8. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin ke atas? Menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Lebih baiknya itu seperti apa? Seperti mengurangi main HP dan tidur lebih awal. Kan kemarin Anda sudah mulai bisa katanya untuk mengurangi main HP ketika malam gitu. Nah, lalu sekarang apa lagi? Bangun lebih awal Lebih awal belum? dan dapat mengatur waktu. Dapat mengatur waktu. Kalau boleh tahu mengatur waktunya gimana? Seperti apa? Seperti masuk sekolah lebih awal dan memperhitungkan jarak dari rumah ke sekolah agar tidak terlambat. Oh, baik. Jadi Anda itu akan mengatur waktunya, misalnya Anda kayak lihat jam gitu ya, misalnya jarak ke sekolah itu berapa menit, jadi Anda itu harus udah siap sekitar berapa menit, kayak gitu, jam berapa gitu ya maksudnya. Baik, lalu apa efek yang paling Anda rasakan ketika Anda itu melakukan itu? Lebih disiplin. Jadi Anda itu kalau bisa mengatur waktu, Anda akan menjadi orang yang lebih disiplin lagi. Baik. Anda ternyata menemukan solusi gitu ya buat Anda menemukan perubahan pada diri Anda gitu, supaya Anda cepat berubah. Baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Yang harus saya lakukan adalah memperbaiki yang sebelum-sebelumnya. Memperbaiki yang sebelum-sebelumnya. Kalau boleh tahu memperbaikinya dengan cara apa? Dengan mengevaluasi yang sebelumnya kurang bagus. Jadi Anda itu akan mengevaluasi yang kemarin-kemarin yang kurangnya mungkin ya, dan akan memperbaiki yang kurangnya itu. Seperti itu. Baik, apakah ada lagi gitu yang akan kamu lakukan supaya mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Tidak ada. Tidak. Baik, sebelum mengakhiri ya, sama seperti sesi sebelumnya, saya itu ingin Anda menuliskan pesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya di dalam kertas itu. Silakan.
mengucapkan terima kasih atas kesempatan mengikuti sesi konseling kedua ini. Kesannya sesi ini terasa cukup menenangkan dan memberikan ruang bagi saya untuk bercerita tanpa merasa ilfil. Terima kasih ya. Kemudian saya juga ingin membacakan hasil dari menulis tadi. Saya sangat senang sekali ya, karena hari ini itu kemajuannya sangat terlihat dari diri Anda gitu, bahwa Anda itu sudah mulai bisa untuk berangkat sekolah, sudah mulai bisa untuk mengatur waktu ya, yang biasanya Anda itu suka tidur terlalu malam gitu. Tadi saya dengar Anda sudah mulai bisa untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi gitu ya. Bahkan Anda juga menceritakan pengalaman keberhasilan Anda pada masa lalu, bahwa Anda itu ketika kelas 6 SD Anda pernah mendapatkan juara gitu, ranking di kelas. Alhamdulillah ya. Dan Anda pun dari sesi 1 itu Anda berada di skala 7, dan pada akhir sesi barusan Anda sudah naik ke skala 8. Sangat luar biasa ya, sudah meningkat 1 poin ke atas gitu. Saya harap Anda nanti sesi konseling ketiga Anda bisa naik lagi ya ke atas, untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin segitu ya, terima kasih. Sepertinya sesi konseling kedua ini mesti kita akhiri, dan pada saat sesi kedua nanti saya ingin Anda laporkan pada saat nanti sesi ketiga, mohon maaf ya, ingin Anda melaporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Anda gitu, yang telah dijadwalkan atau sudah disepakati sama Anda, yang PR rumah ya, yang tadi Anda sebutkan. Nanti Anda melapor ke saya gitu, buat perubahan yang terjadi. Mungkin segitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.